Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Zahra, NIM 35260 dari kelas Pariwisata Syariah 3C. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi ujian tengah semester tafsir ayat ekonomi. Membahas mengenai tafsir. Tafsir menurut bahasa berarti keterangan atau uraian. Menurut istilah, tafsir berarti ilmu mengenai cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran, serta cara mengungkapkan petunjuk, kandungan-kandungan hukum, dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, metode tafsir. Secara garis besar, penafsiran Al-Quran dilakukan melalui 4 cara atau metode, yaitu yang pertama, metode ijmali atau global, kedua, metode tahlili atau analitis, ketiga, metode muqarin atau perbandingan, dan keempat, metode maudhui atau tematik. Selanjutnya, urgensi tafsir. Tafsir termasuk disiplin ilmu Islam yang paling mulia dan luas cangkupannya. Paling mulia karena kemuliaan sebuah ilmu itu berkaitan dengan materi yang dipelajarinya. Sedangkan tafsir membahas firman-firman Allah, dikatakan paling luas cangkupannya karena seorang ahli tafsir membahas berbagai makna disiplin ilmu dan terkadang membahas akidah, fikih, dan akhlak. Di samping itu, tidak mungkin seorang dapat memetik pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran kecuali dengan mengetahui makna-maknanya. Jadi, urgensi metodologi penafsiran adalah untuk membentuk pemikiran, pemahaman yang sistematis dan jelas serta mengerti luas tentang Al-Quran yang merupakan kitab pedoman hidup bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus berusaha mengetahui tafsir Al-Quran agar mampu mengambil makna darinya. Selanjutnya, tafsir konsep harta dalam perspektif hukum Islam. Tertera dalam beberapa ayat Al-Quran. Contohnya, yang pertama, konsep harta dalam surat At-Taghabun ayat 14-15 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzuruhum wa in ta'fu wa ta'fahu wa ta'firuhu wa innallaha ghafurur rahim. Innama anwalukum wa aladukum fitnah wallahu indahu ajurun azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanya cobaan bagimu dan di sisi Allah yang Maha Besar. Selanjutnya, kata kunci dan maknanya. Salah satu penyebab turun suratnya At-Taghabun ayat 14-15 yang dikemukakan bahwa ayat ini turun dengan beberapa orang penduduk Mekkah yang masuk Islam. Akan tetapi, istri dan anaknya menolak untuk pindah atau hijrah ke Madinah. Lama-kelamaan, akhirnya mereka pun pindah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, mereka melihat kawan-kawannya telah banyak mendapatkan pelajaran dari Nabi SAW karena mereka bermaksud menyiksa istri dan anak-anak yang menjadi penghalang untuk berhijrah. Selanjutnya, kandungan. Kandungan yang pertama menemukan makna yang tersirat dalam susunan dan urutan kalimat-kalimat atau ayat-ayat surat-surat Al-Quran sehingga bagian dari Al-Quran saling berhubungan serta tampak menjadi kesatuan yang utuh dan integral. Mempermudah dalam memahami isi ayat-ayat Al-Quran, memperkuat keyakinan atas kebenaran sebagai wahyu Allah, menolak tuduhan bahwa susunan di dalam Al-Quran sangat kacau. Selanjutnya, surat Al-Imran ayat 14. Zuyina linasi hubusi syahawati minal nisa'i wal bani wal qanatiri muqtariti minaz zahabi wal fiddati wal qalil
sawati wal ami wal harzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab, yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan sisi Allah tempat kembali yang baik. Selanjutnya, kata kunci dan maknanya. Ada beberapa hal yang dapat menghalangi seseorang mengambil pelajaran dari peristiwa di atas. Hal-hal yang disebut di atas adalah baik dan sesuai dengan naluri manusia. Tetapi ada yang lebih baik dari itu semua. Maka katakanlah, wahai Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang terlalu mencintai dunia dan kepada siapapun juga, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari itu semua, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sehingga mereka tidak perlu lagi bersusah payah mengalirinya. Selain tempat tinggal yang nyaman itu, mereka hidup kekal di dalamnya, dan mereka juga dianugerahi pasangan-pasangan yang suci dari segala macam kotoran jasmani dan rohani, seperti haid, nifas, dan perangai buruk, serta kenikmatan rohani yang tidak ada taranya, yaitu ridha Allah yang amat besar. Kandungannya, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan beberapa kewajiban agama serta memerintahkan agar setiap manusia mempunyai imam yang sempurna yang dapat menjauhkan dari perbuatan maksiat dan membiasakan diri mengerjakan amal saleh, serta mengaku keesaan Allah dan kebenaran Rasul-Nya. Selanjutnya, konsep harta dalam surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, wala tustus sufaha amwalukum mulati ja'alallahu lakum qiyamau warzuquhum fiha wasuhum wa qulu lahum qalam ma'rufa, yang artinya, dan janganlah kamu serakah kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belajar dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Selanjutnya, kata kunci dan maknanya. Setelah penjelasan tentang hak-hak anak yatim yang harus dipenuhi, ayat ini menjelaskan larangan menyerahkan harta mereka bila mereka belum mampu mengurus, dan janganlah kalian serakah kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, penyangga hidup, penopang urusan, dan penyunjang berbagai keinginan dan kehidupan ini. Kandungannya, dan janganlah kalian berikan, wahai para wali, harta-harta kepada orang-orang yang akan menghambur-hamburkan dari orang-orang lelaki, wanita, dan anak-anak yang berada di bawah pengawasan kalian, sehingga mereka nanti akan mempengaruhkannya pada cara-cara yang tidak sepatutnya. Harta-harta itu adalah merupakan tumpuan bagi kehidupan manusia, dan berilah nafkah kepada mereka dari harta mereka, dan berikanlah mereka pakaian darinya. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik dalam bentuk tutur kata yang indah dan perilaku yang baik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.